Ini statement resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Jadi mereka menyatakan bahwa tidak mewajibkan satu perusahaan untuk melakukan pengecekan SLIK OJK terhadap calon kandidat. Ini pernyataan resmi dari Kemenaker ya. Bener nggak sih kalau kita pernah pakai pinjol, terus kita gagal bayar, di kemudian hari nanti kalau kita nyari kerjaan baru bakal sulit diterima? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Hal yang seperti aku bicarakan di awal itu benar adanya ya teman-teman. Jadi aku punya pengalaman pribadi, ini tidak menimpa aku, tapi menimpa teman dekat aku. Jadi dulu aku tuh kerja di salah satu perusahaan kontraktor. Nah, si teman aku ini dia posisinya jauh di atas aku, jadi dia ini orang keuangan, sementara aku tuh cuman admin lapangan aja. Gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si teman aku ini udah pakai pinjol sekitar belasan, gak tau 15 apa 17 pada waktu itu. Terus nominal hutangnya itu mencapai kurang lebih 80 jutaan. Sampai si penagih-penagih dari pinjol ya, DC-DC pinjol itu datang ke kantor marah-marah nyariin si temen aku ini dan maksa untuk membayar. Nah, gara-gara kejadian itu, si temen aku yang ini tuh diberhentikan kan dari tempat kerjaku yang lama. Nah, tapi walaupun si temen aku ini udah diberhentiin kerja, tim DC-DC ini tuh tetap nagih kayak selama 3 bulanan gitu, setelah si temen aku ini dipecat gitu. Jadi, setelah 3 bulan tetap aja nagih ke kantor gitu. Nah, karena hal ini, diberlakukanlah kebijakan di tempat kerja lamaku itu, kalau setiap karyawan ataupun calon karyawan itu wajib diperiksa SLIK OJK-nya. Terutama ini tuh untuk karyawan atau calon karyawan di bagian-bagian penting kayak misalkan keuangan atau bagian HR atau bagian yang memang mengurusi aset-aset perusahaan. Bahkan sampai di levelan driver itu wajib menyertakan SLIK OJK atau perusahaan nanti yang bantuin ngecek SLIK OJK-nya. Balik lagi ke kasus teman aku tadi, jadi setelah diberhentikan, otomatis kan hidup dia tuh harus tetap berjalan ya, walaupun dengan dililit pinjol gitu. Akhirnya dia tuh nyari-nyari kerjaan di daerah yang sama dan di bidang yang sama, tapi dia tuh sulit banget diterima gitu ya. Akhirnya dia itu karena udah frustasi kali ya, gak dapat kerjaan di mana-mana, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kota. Dan dia sekarang kerja jadi karyawan toko biasa, jadi jauh banget. By the way, aku kasih background dulu sedikit tentang si teman aku ini. Teman aku ini kuliahan, terus dia itu kategorinya pinter, terus pengalaman kerja dan jam terbangnya juga udah mantep banget di bidang konstruksi. Tapi sayangnya ya itu ya, karena kelilit pinjol, SLIK-nya buruk banget karena dia punya kredit macet, jadinya dia nggak bisa diterima di perusahaan lainnya gitu, yang punya kebijakan memeriksa SLIK OJK. Sebetulnya tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan perusahaan mengecek rekam jejak keuangan calon karyawan dalam proses rekrutmen. Jadi, walaupun ada beberapa perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut, tentu saja itu diperbolehkan ya. Jadi, boleh banget sebagai bentuk kehati-hatian perusahaan tersebut. Meski begitu, ini statement resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Jadi mereka menyatakan bahwa tidak mewajibkan satu perusahaan untuk melakukan pengecekan SLIK OJK terhadap calon kandidat. Ini pernyataan resmi dari Kemenaker ya. Di kasus aku ini, sebetulnya aku itu kategori orang yang sangat beruntung karena di tempat kerja aku yang sekarang itu tuh belum menerapkan kebijakan ada pemeriksaan SLIK dari pihak perusahaan. Nah, tetapi kalau kebijakan itu diadakan di tempat kerja aku sekarang, jujur aja aku agak deg-degan, walaupun sebenarnya posisi SLIK OJK aku tuh call 1 dan aku tuh tidak pernah ada kredit macet baik dari pinjol ataupun dari pay letter ataupun dari kartu kredit. Aku tuh tidak pernah ada histori kredit macet gitu ya dari SLIK OJK-nya tuh, jadi bersih gitu. Cuman ya gimana ya, tetap aja deg-degan gitu karena pas kemarin aku
cek slick OJK aku tuh sampai 108 halaman, dan itu tuh isinya pay letter sama pinjol kebanyakan. Jadi takut berpengaruh juga gitu ya ke kredibilitas aku sebagai orang finance juga gitu. Nah teman-teman, jadi banyak banget pelamar kerja yang ditolak karena slick OJK-nya itu buruk. Selain itu ditambah juga dengan rekruter yang menjadikan slick OJK tuh sebagai satu-satunya acuan rekam jejak keuangan si calon karyawan, tanpa melakukan konfirmasi lagi ke si calon karyawannya tersebut. Jadi ya udah, begitu ngelihat slicknya buruk udah langsung aja ditolak gitu. Nah ini salah satu fakta yang memang terjadi di lapangan tuh seperti itu gitu. Jadi bukan karena peraturannya itu gak jelas, peraturannya itu jelas, tetapi kalau ada kebijakan seperti ini diterapkan, nah kebanyakan penerapan kebijakannya tuh ya hitam putih gitu. Begitu kamu slicknya buruk, ya udah kamu gak akan diterima gitu. Nah, kalau kejadian fakta di lapangannya seperti ini, terus solusinya gimana? Coba teman-teman diskusi di kolom komentar di bawah. Aku mau tahu untuk solusi masalah seperti ini tuh gimana. Walaupun jujur, bukan tugas kita nyari solusi permasalahan yang sebesar ini gitu. Sulit nyari kerja gara-gara slick buruk, dan ini tuh gak bisa diatasi oleh perorangan sih kalau menurut aku. Jadi ya butuh bantuan orang ketiga. Tapi gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar, yuk diskusi dengan baik dan sopan ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video.